Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Al-Aziz. Saya dari kelas B semester 4. Dalam tugas 2 keterampilan berbahasa Indonesia SD ini, saya akan memaparkan modul 4, 5, dan 6. Modul 4, keterampilan membaca. Kegiatan belajar 1, keterampilan membaca permulaan. A. Pengertian membaca permulaan. Apa itu membaca permulaan? Secara sederhana, membaca permulaan dapat diartikan sebagai kegiatan pengenalan lambang bunyi bahasa serta pelafalannya menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Membaca permulaan sering dipersuskan dengan membaca lanjut. Sasarannya adalah pembaca-pembaca pemula yang belum mengenal lambang-lambang bunyi bahasa. Di lingkungan sekolah, yang dimaksud dengan pembaca pemula adalah siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Sementara di lingkungan masyarakat atau di lingkungan yang masih buta aksara, dengan demikian membaca permulaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengenalan lambang-lambang bunyi bahasa dan pengubahan lambang-lambang bunyi tersebut menjadi bunyi-bunyi bahasa bermakna. Dilihat dari tingkat keliterasian masyarakat, kita bagi 3 kelompok, yakni 1 kelompok literat, iliterat atau buta aksara, yang kedua kelompok aliterat atau malas membaca, yang ketiga kelompok literat, bisa dan biasa membaca. B. Tujuan membaca permulaan. Tujuan membaca permulaan adalah melek huruf. Tujuan kedua yaitu agar murid dapat mengenal kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Membaca permulaan sebaiknya berakhir di kelas 2. Setelah itu program pembelajaran membaca permulaan secara berangsur-angsur harus diarahkan pada kegiatan membaca lanjut. Contoh kelas 1 semester 1, standar kompetensi. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring. Kompetensi dasarnya yaitu pertama membaca nyaring suku kata dan dengan lafal yang tepat. Lalu yang kedua itu membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu contoh yang kedua itu kelas 2 semester 1. Standar kompetensinya yaitu memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak. Kompetensi dasarnya yang pertama menyimpulkan isi teks pendek 10 atau sampai 15 kalimat yang dibaca dengan lancar, lalu menjelaskan isi puisi anak yang dibaca. C. Fungsi membaca permulaan. Membaca permulaan berfungsi sebagai peletak dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupan kelak. Membaca permulaan dikatakan sebagai peletak dasar atau fondasi bagi semua aspek kehidupan, terlebih untuk kehidupan akademik, karena tidak ada satupun dari aktivitas akademik yang tidak melibatkan kegiatan membaca. Untuk menguasai berbagai ilmu dalam disiplin ilmu lain diperlukan kemampuan membaca. D. Jenis-jenis membaca. Yang pertama itu membaca nyaring atau membaca bersuara. Dalam membaca nyaring ada 2 pendekatan utama yang mendasari pembelajarannya, yakni pendekatan usuriyah dan pendekatan gestalt. Metode usuriyah yang dilahirkan pada ini yakni metode buntik, metode alfabet, dan metode suku kata. Yang kedua membaca teknis. Pada membaca jelas ini, anak sudah mulai dibimbing ke arah pembacaan teks secara tepat menurut pelafalan dan intonasi serta tanda-tanda bacanya. KB 2, keterampilan membaca lanjut. A. Pengertian membaca lanjut. Membaca lanjut sering diversuskan dengan membaca permulaan. Oleh karena itu, tuntutan dari kemampuan membaca lanjut tidak sebatas mengenali lambang tulis dan dapat membunyikan saja, melainkan juga harus memahami makna atau maksud yang terkandung di dalam lambang, baik makna tersurat maupun makna tersirat. B. Tujuan membaca lanjut. Webles 1967, sebagaimana dikutip oleh Nur Hadi 1987,
Mengelompokkan tujuan membaca ke dalam beberapa keperluan berikut ini. Yang pertama, mendapatkan alat tertentu. Yang kedua, mendapatkan hasil yang berupa prestasi. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai kepribadian atau keyakinan atas suatu pilihan. Yang keempat, mendapat pengalaman estetik melalui penikmatan emosional. Yang kelima, membaca untuk menghindari dari kesulitan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tujuan-tujuan khusus membaca itu dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk memperoleh informasi faktual. Yang kedua, membaca untuk memperoleh informasi khusus. Yang ketiga, membaca untuk memberikan pertimbangan atau pilihan. Yang keempat, membaca untuk memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosi. Yang kelima, untuk membaca untuk mengisi waktu luang. C. Fungsi dan manfaat membaca lanjut. Sesuai dari jenis membaca ini, yakni melek wacana, maka fungsi utama dari kegiatan membaca lanjut adalah kunci pembukaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membuka dan meluaskan cakrawala pembacanya. Dengan fungsi tersebut, kegiatan membaca lanjut harus diorientasikan kepada dua keterampilan utama dalam membaca, yakni ketepatan memahami isi bacaan dan ketepatan membaca. D. Jenis-jenis membaca lanjut. Sasaran dari membaca lanjut adalah wacana. Aspek yang perlu dikembangkan dalam membaca lanjut adalah pemahaman isi bacaan dan kecepatan membaca. Jenis membaca dalam hati lebih ditujukan untuk kepentingan pemahaman bacaan dan tidak bersuara. Membaca dalam hati terbagi menjadi dua, yakni pertama membaca intensif, yang kedua membaca ekstensif. Jenis membaca nyaring yang dikembangkan dalam membaca lanjut harus didahului oleh pemahaman yang dilakukan melalui kegiatan membaca dalam hati terlebih dahulu, baru kemudian menyuarakannya. Fungsi dan manfaat membaca lanjut. Yang pertama itu membacakan naskah pidato, contohnya sebelum membaca nyaring dalam membaca lanjut kita dapat melakukan persiapan, yaitu cara pertama kita dapat melakukan dengan mencatat garis besar materi yang akan disampaikan dalam pidato. Cara kedua yaitu menyiapkan naskah pidato secara lengkap. Cara kedua ini menuntut keterampilan membaca nyaring dengan baik agar proses komunikasi pidato berhasil dengan baik. Yang kedua, membaca wacana informatif di internet. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari sosial media. Berbagai informasi berlimpah ruah, misalnya pada tayangan iklan di HP, informasi di internet, baik mencari informasi yang kita cari tersedia semua di internet. Yang ketiga, menikmati karya sastra. Kita mungkin pernah membaca cerpen atau novel yang bergaya cerita. Sebagai pembaca, kita dapat memberi penilaian-penilaian terhadap karya sastra yang kita baca. Selanjutnya modul 5, yaitu keterampilan menulis. Kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan menulis permulaan. A. Pengertian menulis permulaan. Pembelajaran menulis pemula terbagi menjadi dua jenis, yaitu menulis pemula dan menulis lanjutan. Pemula diberikan untuk kelas 1 dan 2, sedangkan lanjutan diberikan di kelas 3 hingga 6. Menulis permulaan merupakan kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat pemakai bahasa. B. Tujuan menulis permulaan. Ketika anak mengenali lambang-lambang bunyi secara reseptif, dia juga harus mampu mempresentasikan lambang-lambang yang sudah dikenali dalam wujud tulisan. Adapun pembelajaran menulis yang dilatihkan meliputi menjiplak, menebalkan, menonton, melengkapi, dan menyalin. C. Tujuan dan fungsi menulis permulaan. Menulis permulaan berfungsi peletak dasar bagi kemampuan menulis lanjut. Sebagai kemampuan menulis lanjut yang sesungguhnya, yakni menuangkan pikiran, perasaan, gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis yang diorientasikan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melatih kelenturan gerak tangan, menirukan gambar atau lambang bunyi. Yang ketiga, membedakan bentuk gambar setiap lambang bunyi. 4. Menulis tegak bersambung. Yang kelima, menulis indah.
D. Jenis-jenis pembelajaran menulis permulaan. Adapun beberapa jenis pembelajaran menulis permulaan sebagai berikut. Yang pertama, menjiplak berbagai bentuk gambar. Yang kedua, menjiplak bentuk huruf. Ketiga, menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf. Keempat, mencontoh huruf dari buku atau papan tulis. Kelima, mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis. Yang keenam, mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. Yang ketujuh, menyalin puisi atau lagu anak sederhana dengan huruf lepas atau tegak bersambung. Yang ke-8, menulis kalimat sederhana yang didiktekan oleh guru. Yang ke-9, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Yang ke-10, melengkapi kalimat sederhana dengan kata yang tepat. 11, menulis kalimat yang didiktekan guru dengan memperhatikan penggunaan huruf, kapital, dan tanda titik. Yang ke-12, mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara tertulis. KB2, keterampilan menulis lanjut. A. Pengertian menulis lanjutan. Keterampilan menulis lanjut merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakni kegiatan menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi bahasa tulis. Menulis merupakan representasi dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa dan mengandung makna di dalamnya. Menurut Taringan, mendefinisikan menulis sebagai kegiatan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan atau bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Secara sederhana, KBBI mendefinisikan menulis sebagai aktivitas melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya. B. Tujuan dan fungsi menulis lanjutan. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung. Dalam kegiatan berkomunikasi tulis, si penyampai atau penulis menyampaikan pesan, ide atau gagasan, pikiran, kehendak, perasaan, melalui sistem lambang atau bahasa tulis kepada si penerima pesan atau pembaca. Kegiatan menulis ini melibatkan komponen-komponen sebagai berikut, yaitu pertama penulis, yang kedua pesan, tiga sistem lambang bunyi atau bahasa, dan pembaca. Adapun maksud dan atau tujuan penulis berverifikasi terhadap jenis tulisan yang akan dihasilkan gagasan. De Angelo Taringan mengelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu pertama, tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan, untuk mengajar yang disebut wacana informatif. Yang kedua, tulisan untuk bertujuan meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif. Yang ketiga, tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau tujuan estetik disebut tulisan literer atau wacana kesastraan. Yang keempat, tulisan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api disebut wacana ekspresif. C. Keterampilan menulis lanjut di kelas tinggi. Keterampilan menulis lanjut merupakan kompetensi yang harus dibekalkan kepada siswa SD ketika mereka sudah mulai kelas tinggi, yakni kelas 3 sampai 6 SD. Standar kompetensi dasar menulis di kelas tinggi yakni seperti menyusun paragraf, melengkapi puisi, melengkapi percakapan, menulis puisi, dan lain-lain. Ada juga latihan yang berlatih menulis puisi, melatih menyusun naskah pidato, dan menulis surat resmi. D. Jenis-jenis menulis lanjutan di kelas tinggi. Bahwasanya jenis pembelajaran menulis terbagi menjadi dalam 2 klasifikasi besar, yakni jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing dan pembelajaran menulis bebas. Pembelajaran menulis terbimbing adalah pembelajaran menulis yang melatih dan membimbing belajar untuk melahirkan ide, gagasan, pikiran, atau perasaannya. Itu berdasarkan rangsang-rangsang yang secara sengaja disediakan dengan tujuan untuk membantu mereka dalam melahirkan gagasan. Berikut beberapa contoh jenis pembelajaran menulis terbimbing yang diberikan di kelas 3-4 SD. Yang pertama, menyusun kalimat acak menjadi paragraf. Yang kedua, melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. Ketiga, menulis karangan sederhana berdasarkan berseri.
gambar berseri. Yang keempat, menulis puisi berdasarkan rangsang gambar. Yang kelima, melengkapi dialog percakapan. Yang keenam, membuat petunjuk berdasarkan gambar berseri. Aspek kebahasan dalam menulis. Aspek kebahasan dalam menulis ada 3, yaitu 1. Pemakaian kata. Di dalamnya itu ada sinonim dan antonim, denotasi dan konotasi, kata umum dan khusus, kata konkret dan abstrak, kata populer dan kata kajian, lalu terakhir kata asing dan serapan. Yang kedua itu penulisan kalimat. Dalamnya ada unsur subjek dan predikat, kehematan, kevariasian, penekanan. Yang ketiga yaitu penggunaan ejaan. Di dalamnya itu pemenggalan kata, penulisan kata depan, pemakaian tanda baca, dan menulis paragraf. Selanjutnya modul 6 yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. KB1, pembelajaran menyimak di kelas rendah. Proses mendengarkan atau menyimak mengartikan makna dan mempraktikkan bunyi bahasa, yaitu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya yang bersangkutan lancar berbicara. Melalui proses mendengarkan, orang dapat menguasai pengucapan fonem, kosakata, dan kalimat. Pemahaman terhadap fonem, kata dan kalimat ini sangat membantu yang bersangkutan dalam kegiatan berbicara, membaca, dan menulis. Petunjuk-petunjuk dalam belajar berbicara, membaca, dan menulis selalu disampaikan melalui bahasa lisan. Ini berarti bahwa keterampilan mendengarkan memang benar-benar menunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. A. SKKD menyimak atau mendengarkan kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Contohnya yang pertama, kelas 1 semester 1, memahami bunyi bahasa, perintah, dongeng yang dilisankan. Isinya itu membedakan berbagai bunyi bahasa, melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk, dan yang terakhir menyebutkan tokoh-tokoh. Contoh kedua, kelas 2 semester 1, memahami teks pendek dan puisi anak yang dilisankan. Yang pertama menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek dan mendeskripsikan isi puisi. Berdasarkan SKKD di atas, materi mendengarkan kelas rendah dapat diklasifikasikan seperti berikut. Yang pertama deskripsi, yang kedua dongeng, 3 pesan pendek, 4 puisi, 5 melakukan sesuatu, 6 mengomentari tokoh cerita, 7 cerita pengalaman teman, dan yang ke-8 dialog drama. B. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian menyimak kelas rendah. Rencana program pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi yang terdiri dari atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP digunakan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. RPP yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dasar dan materi mengacu pada silabus. Yang kedua, materi pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, terdapat keselarasan antara kemampuan dasar, materi, dan alat penilaian. Yang keempat, dapat dilaksanakan. 5, mudah dimengerti atau dipahami. Dasar utama untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran adalah 2 dokumen yang dikembangkan dari KTSP, yaitu silabus dan sistem pengujian hasil kegiatan pembelajaran berbasis kemampuan dasar. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran di kelas perlu disusun perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP yang merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus. Secara lengkap komponen RPP meliputi yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi dan kemampuan dasar, ketiga indikator atau tujuan,
4. Materi pembelajaran. Yang kelima, strategi belajar mengajar atau SBM. Yang keenam, media pembelajaran. 7. Penilaian dan tindak lanjut. Yang ke-8 yaitu sumber bacaan. Kegiatan belajar 2, KB2, pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Beberapa hal ini perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran menyimak atau mendengarkan di kelas tinggi sebagai berikut. Pertama, butir-butir penyataan yang digunakan untuk menguji atau melatih pemahaman pembelajar. Presentasinya harus lebih banyak pada pertanyaan, kategori tingkat tinggi atau analisis, evaluasi kreatif. Yang kedua, bentuk pertanyaan diupayakan beragam, yaitu berbentuk objektif, pilihan ganda, dan juga pertanyaan yang membutuhkan respon dari pembelajar atau bentuk esai. Yang ketiga, pertanyaan hanya dapat dijawab ketika pembelajar menyimak dengan sama. Yang keempat, pembelajaran diawali dengan pendahuluan berupa apresiasi yang mampu menarik perhatian pembelajar, antara lain dengan menggunakan media yang menarik, dengan kuis, dengan brainstorming, dan mendengarkan lagu yang memiliki ikatan dengan kompetensi yang hendak dilatih. Yang kelima, kegiatan inti harus memuat 3 kegiatan utama, yaitu eksplorasi, kolaborasi, dan konfirmasi yang dikemas secara menarik. Yang keenam, penutup harus harus mampu memberikan kesan yang menarik bagi pembelajaran dan menumbuhkan keingintahuan pembelajar untuk memperdalam kompetensi yang telah dipelajari. Yang ketujuh, tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik adalah tugas-tugas yang mengandung kecakapan hidup untuk berkiprah di masyarakat. A. SKKD menyimak SD di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Contoh pertama, kelas 5 semester 2, memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan. Yang pertama itu menanggapi cerita tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di sekitar yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, mengidentifikasi unsur cerita yang di dalamnya tokoh, tema, latar, dan amanat. Contoh yang kedua itu kelas 6 semester 1, memahami teks dan cerita anak yang dibacakan. Yang pertama, menulis hal-hal penting atau pokok dari suatu teks yang dibacakan. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, atau amanat dari cerita anak yang dibacakan. B. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian menyimak di kelas tinggi SD. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran atau RPP menyimak di kelas tinggi diupayakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kontekstual. Menurut Purnomo, memaparkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dilakukan secara konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non-linguistik. Yang kedua, integratif, yaitu suatu keterpaduan antara subsistem yang meliputi unsur fonologi, lafal atau intonasi, morfologi atau kata, sintaksis atau kalimat, dan semantik, makna kalimat, sehingga tercapai tujuan berbahasa atau komunikasi. Yang ketiga, fungsional, yaitu pembelajaran harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam komunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup menurut Purnomo. 4. Apresiatif. Apresiatif adalah suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan keseimbangan otak kiri dan otak kanan anak dalam kegiatan apresiatif seperti peserta didik. Diharapkan mampu mengapresiasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta nilai-nilai karakter yang terkandung dalam simakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.